Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Salah satu pertanyaan yang masuk di WA saya adalah bagaimana hukumnya kita memberi atau menjawab salam dari non-muslim. Agama Islam memerintahkan untuk menjaga perdamaian. Agama Islam adalah agama yang menebar kasih sayang. Saling mendoakan, saling menyapa, mendoakan kebahagiaan, mendoakan kesuksesan, dan lain sebagainya. Tidaklah dilarang dalam Islam untuk mendoakan sekalipun itu kepada non-muslim, bahkan itu dianjurkan. Hanya memang terkait pembacaan salam dengan segat bahasa khusus assalamualaikum, itu terdapat perbedaan ulama, bahkan para sahabat, mengingat berbagai keterangan baik itu dari Al-Quran, penafsiran dari surat An-Nisa, dari ayat wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, atau ada lagi hadis idza salama ahlul kitab faqulu alaikum, dan lain sebagainya. Artinya begini, kebanyakan ulama mayoritas memang mengharamkan untuk mengucapkan dan menjawab salam dari non-muslim. Tapi ada yang memperbolehkan, diantaranya dengan dasar dari ayat wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi ketika ada yang menyapa kamu dengan salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik. Nah, ini salah satu mufassirin ada yang mengartikan bahwa jika muslim menyalami muslim, maka jawab yang lebih baik. Ada lagi yang memberikan keterangan atau tafsiran yang lebih umum, baik itu muslim ataupun non-muslim, jawab dengan yang lebih baik. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa kalau itu yang memberi, yang menyapanya adalah non-muslim, maka jawablah dengan yang sama baiknya, tapi tidak bi ahsana minha, tidak dengan yang lebih baik. Terlepas dari perbedaan banyak pendapat ulama, hemat saya, karena ini adalah kita berada di Indonesia yang berbineka, banyak suku, banyak agama, dan kita harus selalu menjaga kebinekaan ini. Kita harus selalu menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kalau kita kemudian membuat satu solusi di mana kita mengucapkan assalamualaikum, tetap kita ucapkan assalamualaikum kepada non-muslim, tetap kita ucapkan jawab waalaikumsalam ketika non-muslim ada yang mengucapkan salam kepada kita, tapi dengan niat tertentu. Kalau dalam istilah balaghah disebutnya iktibas. Jadi assalamualaikumnya tetap dibaca, tapi assalamualaikumnya bukan dimaksud assalamualaikum yang dalam arti mendoakan keselamatan, yang dalam arti assalamualaikum segat salamnya orang-orang Islam. Tapi assalamualaikum sebagai katakanlah assalamualaikum sebagai tren saling menyapa saja, karena kebiasaan kita saling menyapa ketika bertemu. Ada, kalau di Sunda istilahnya sampurasun, ada selamat pagi, kalau dalam Sunda ada lagi kumaha damang. Nah, salah satunya adalah assalamualaikum. Misalnya kalau kita anggap itu adalah sudah merupakan tren sebagai bahasa orang yang baru bertemu, bukan dimaksudkan mendoakan keselamatan kepada non-muslim, saya kira itu sangat bagus
dan patut untuk dijalankan oleh bangsa Indonesia. Jadi bacalah assalamualaikum, jawablah dengan waalaikumsalam dari salamnya non muslim dengan niat bukan salam doa, tapi ini adalah bahasa persahabatan, bahasa tren ketika orang bertemu, seperti halnya bahasa-bahasa lain yang biasa dipakai antara orang ketika bertatap muka baru bertemu. Jadi istilahnya disebut sebagai iktibas, seperti itulah. Karena dalam kajian fikih banyak permasalahan ketika diniati kemudian menjadi tidak haram. Seperti misal contoh, seorang yang junub, seorang yang hadas besar membaca Al-Quran, membaca ayat Quran, tapi tujuannya qasdunya bukan qasdu Quran, maka menjadi tidak haram. Karena dengan diniati bukan Quran, maka dia tidak disebut sebagai qori, dia tidak disebut sebagai qiraatul Quran ketika yang dibacanya itu diniati bukan Al-Quran. Misal biqasdi dzikri, dengan tujuan zikir, dengan tujuan doa. Orang yang junub membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tujuan zikir. Orang yang junub membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dengan tujuan doa, bukan tujuan Al-Quran. Nah, termasuk assalamualaikum kita tujukan bukan doa, tapi itu hanya sebatas bahasa di mana ketika orang saling bertemu, seperti halnya bahasa sampurasun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.